Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Sarmi, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ekologi dalam ekosistem. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ekologi tanaman. Ekologi tanaman atau tumbuhan merupakan suatu penilaian tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan, vegetasi atau flora secara keseluruhan, atau hanya menelan populasi tumbuhan spesies secara khusus saja, baik pada lingkungan darat, terestris maupun lingkungan perairan akuatik. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang ekologi dalam ekosistem. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama, ekologi dalam ekosistem. Yang kedua, ekosistem dan gangguan. Dan yang ketiga, rantai makanan. Nah, yang pertama kita jelaskan yaitu ekologi dalam ekosistem. Yang pertama, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah yang paling tidak umum, hanya terjadi pada 1,8% permukaan bumi. Sistem ini terjadi dari danau, sungai, dan mata air. Nah, yang kedua, ekosistem laut. Ekosistem laut adalah yang paling umum, terdiri dari 75% permukaan bumi dan terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu laut dangkal, air laut dalam, dan dasar laut dalam. Yang ketiga, ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial juga dikenal karena keanekaragamannya dikelompokkan ke dalam kategori besar yang disebut bioma. Bioma adalah komunitas organisme skala besar, terutama ditentukan di darat oleh jenis tanaman dominan yang ada di wilayah geografis planet ini dengan kondisi iklim yang serupa. Nah, yang kedua yaitu ekosistem dan gangguan. Yang pertama, ekosistem adalah kompleks dengan banyak bagian yang saling berinteraksi. Yang kedua, mereka secara rutin terkena berbagai gangguan perubahan lingkungan yang mempengaruhi komposisi mereka, seperti variasi tahunan dalam curah hujan dan suhu. Yang ketiga, banyak gangguan adalah akibat dari proses alam, misalnya ketika petir menyebabkan kebakaran hutan dan akan menghancurkan sebagian ekosistem yang ada pada hutan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu rantai makanan. Rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan tersebut. Nah, adapun contoh rantai makanan yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, pada produsen yaitu padi merupakan produsen yang mendominasi sawah. Selain itu terdapat rumput yang berada di pinggiran sawah, termasuk komponen organisme autotrof. Nah, konsumen 2, tingkat trofi kedua yaitu pemakan padi. Pada ekosistem sawah, yang kedua konsumen 2, organisme tingkat trofit ketiga yaitu pemakan konsumen tingkat kedua, biasanya tergolong karnivora atau pemakan daging. Nah, konsumen keempat, organisme tingkat trofi ketiga yaitu pemakan konsumen tingkat ketiga pada ekosistem sawah. Nah, itulah tadi penjelasan yang cukup singkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.